selanjutnya orasi Gerakan Beli Indonesia oleh pemimpin Gerakan Beli Indonesia, Insinyur Haji Happy Tribuna Enkom, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bukan kita dalam satu kesempatan yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan, kepada seluruh tokoh-tokoh yang hadir pada acara hari ini, kepada seluruh bapak dan ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian yang pada pagi hari ini hadir untuk mengumandangkan sebuah sikap perjuangan yang telah lama hilang dari jati diri bangsa Indonesia. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mendeklarasikan sebuah gerakan Beli Indonesia. Pertanyaannya, kenapa kita harus melakukan gerakan Beli Indonesia? Bapak Ibu sekalian, 66 tahun Indonesia merdeka. 66 tahun. Sebuah kurun waktu yang demikian panjang. Sebuah kurun waktu yang sangat panjang sekali. Indonesia membangun dimulai pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat yang sama, negara di Asia juga mulai membangun pada bulan Agustus 1945. Bedanya, Indonesia pada saat itu keluar dari penjajahan yang begitu panjang dan memilukan, dan memasuki satu era baru yang hilang yang namanya merdeka. Sedangkan satu negara lain di Asia harus membangun justru dari keadaan yang luluh lantak karena jatuhkannya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Namun apa yang kita lihat hari ini, sebagai dua negara yang berpacu membangun dirinya, bangsa kita ternyata jauh ketinggalan dibandingkan bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa kita masih berbicara tentang kemiskinan, dan sungguh ironis, kemiskinan itu sendiri tidak kita sadari sepenuhnya. Kalau Indonesia tidak miskin hari ini, kalau tidak miskin, tidak mungkin pengangguran ada di mana-mana. Di Indonesia pengangguran dikumpulkan bukan lebih banyak dari warga kota Solo dan sekitarnya, bukan. Bukan lebih banyak daripada penduduk Australia, bukan. Pengangguran di Indonesia jumlahnya 2 kali lipat penduduk benua Australia. Itulah kenyataan yang kita hadapi hari ini. Dan di sisi lain yang sangat memilukan, justru semakin lama perjalanan bangsa Indonesia nampaknya tanpa kita sadari semakin jauh dari cita-cita kemerdekaan itu sendiri. Kalau dulu Indonesia dijajah oleh satu bangsa, ya dimana bangsa itu ternyata bangsa yang jauh lebih kecil daripada Indonesia. Kalau dulu Indonesia dijajah melalui satu perusahaan yang namanya VOC. Hari ini Bapak Ibu sekalian, ternyata VOC baru telah merambah di seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Kalau dulu bangsa Indonesia dijajah, ketika kita tidak mengenal kata Indonesia itu sendiri, karena pada saat itu bangsa kita, negara Indonesia masih berbentuk kerajaan-kerajaan.
Tetapi hari ini kita terjajah dalam keadaan kita memiliki nasionalisme, dalam keadaan kita mengenal satu ideologi. Itulah keadaan hari ini. Kalau dulu yang dijajah adalah tanah airnya, Indonesia hari ini yang dijajah adalah kehidupannya. Lihatlah, kalau tokoh-tokoh kita berbicara tentang penjajahan yang terjadi di Irian Jaya, di mana tambang-tambang kita dikuasai oleh asing, di mana tambang-tambang minyak dikuasai asing, di mana tambang-tambang gas dikuasai asing. Ternyata di depan mata kita sendiri, seluruh kehidupan kita telah dikuasai oleh asing, Bapak Ibu sekalian. Lihatlah siapa yang jual susu formula di Indonesia. VOC jilid kedua, bahkan sikat gigi, sabun mandi, seluruhnya. Sadarkah Bapak Ibu sekalian, barangkali baju dan kerudung-kerudung yang Bapak Ibu pakai hari ini adalah kerudung-kerudung yang diimpor dari negeri lain. Air minum pun dikuasai oleh asing. 93% air minum dikuasai oleh asing. Padahal air minum anak-anak kita bisa membuat. Kalau yang dikuasai asing nuklir, barangkali kita bisa paham. Tetapi ini air minum, Bapak Ibu sekalian. Kenapa ini semua bisa terjadi? Karena ada satu yang hilang, satu kata yang hilang dari bangsa Indonesia. Kata itu adalah membela nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Kalau dulu Indonesia bisa merdeka, karena ada satu kata yang jelas kita bela, merdeka. Itulah satu kata yang jelas kita bela. Hari ini tanyakan kepada diri kita sendiri, apa yang sedang kita bela? Apakah kejayaan ekonomi? Kalau kejayaan ekonomi Indonesia yang kita bela, tidak mungkin produk-produk yang beredar di Indonesia adalah produk-produk asing seluruhnya. Apakah martabat bangsa yang kita bela? Kalau martabat bangsa kita yang dibela, tidak mungkin kita berdiam diri ketika melihat anak-anak kita digantung di luar negeri, anak-anak kita digunting-gunting bibirnya di luar negeri, disetrika di luar negeri. Apa yang kita bela? Inilah mengapa gerakan Beli Indonesia harus lahir di Indonesia, untuk membangkitkan sesuatu yang jelas untuk dibela bangsa Indonesia. Kejayaan ekonomi Indonesia itulah yang harus kita bela. Karena produk asing artinya adalah ekonomi asing. Produk Indonesia, ekonomi Indonesia. Bangsa Indonesia tidak akan pernah kemana-mana kalau yang kita bela bukan produk-produk bangsa kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, mengapa anak-anak kita menjadi TKI? Mengapa anak-anak kita menjadi TKW? Karena sulit mencari penghidupan di negeri sendiri. Kenapa sulit mencari penghidupan di negeri sendiri? Karena industri, perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak bertumbuh. Inilah gerakan Beli Indonesia, Bapak Ibu sekalian, yang kita kumandangkan hari ini. Gerakan Beli Indonesia bukan gerakan anti asing, bukan boikot asing. Kalau kita bicara tentang produk, ada 3 macam produk di Indonesia. Yang nomor 1 itu produk buatan Indonesia, dibuat di Indonesia dan dimiliki oleh bangsa Indonesia. Itu namanya produk nomor 1. Produk nomor 2, jenis kedua, itu adalah produk yang dibuat di Indonesia dan dimiliki bukan oleh orang Indonesia. Itu namanya produk Indonesia apa asing, Bapak Ibu sekalian? Produk asing. Dan produk yang nomor 3 adalah produk yang dibuat di negeri bangsa lain dan diimpor ke Indonesia. Gerakan Beli Indonesia tidak memboikot produk-produk asing.
Gerakan Beli Indonesia adalah gerakan membela produk kita sendiri. Jadi ketika Bapak Ibu nanti membeli sesuatu, pastikan prioritas pertama produk yang nomor berapa Bapak Ibu sekalian? Produk yang nomor berapa? Prioritas pertama membeli, memilih, membela produk nomor 1. Beli Indonesia. Prioritas kedua, ketika kita membeli sesuatu, sedangkan prioritas ketiga, produk nomor berapa Bapak Ibu sekalian yang harus kita bela? Nomor 1, beli Indonesia. Bela Indonesia. Itulah pembelaan kita. Baru prioritas nomor 4. Kalau nggak ada produk nomor 1, kita pakai produk nomor 2. Dan prioritas nomor 5, kalau sungguh-sungguh tidak ada produk nomor 1 dan nomor 2, maka kita memilih dan kita membeli produk yang nomor 3. Beli Indonesia harus dilakukan sekarang. Tidak harus menunggu semuanya kita bisa. Banyak barang-barang yang tidak bisa kita temukan hari ini di Indonesia. Lakukan apa yang bisa dilakukan hari ini. Dan jangan biarkan apa yang tidak bisa kita lakukan hari ini menghentikan apa yang bisa kita lakukan hari ini. Jadi ibu-ibu, besok kalau beli susu,